Pengertian ulumul Quran. Ilmu Al-Quran atau ulumul Quran adalah pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Sebagai pokok-pokok pembahasan, ilmu Al-Quran dapat ditinjau dari segi turunnya ayat, urutan-urutan ayat, pengumpulan ayat, penulisan ayat, pembacaan ayat, tafsir ayat, ijaz, nasik dan mansuk, ataupun bantahan terhadap hal-hal yang dapat menyebabkan keraguan terhadap Al-Quran. Ulumul Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata ulum dan Al-Quran. Kata ulum merupakan bentuk jamak dari kata ilmu, sedangkan Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang lafaz-lafaznya mengandung mukjizat, membacanya mengandung nilai ibadah, dan diturunkan secara mutawatir dan ditulis pada mushaf mulai dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas. Nah, adapun mengenai definisi-definisi ulumul Quran berdasarkan istilah para ulama. Yang pertama yaitu menurut Mana Al-Qotan. Menurutnya, ulumul Quran adalah ilmu yang mencangkup pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran dari sisi informasi tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran, kodifikasi dan tata tertib penulisan Al-Quran, ayat-ayat yang diturunkan di Mekah atau Makiyah dan ayat-ayat yang diturunkan di Madinah ataupun Madaniyah, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Al-Quran. Yang selanjutnya adalah menurut Al-Zarqani. Menurutnya, ulumul Quran adalah beberapa pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran dari sisi turun, urutan, penulisan, kodifikasi, cara membaca, kemukjizatan, nasik dan mansuk, dan penolakan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan keraguan terhadapnya, yaitu terhadap Al-Quran itu sendiri. Selanjutnya adalah menurut Abu Syahbah. Menurutnya, ulumul Quran adalah ilmu yang memiliki objek-objek pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran, mulai dari proses penurunan, urutan penulisan, kodifikasi, cara membaca, penafsiran, kemukjizatan, nasik dan mansuk, muhkam dan mutasyabbih, serta pembahasan lainnya. Selanjutnya adalah menurut As-Sabuni. Menurutnya, ulumul Quran adalah seluruh pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran Al-Karim yang abadi, baik dari segi penyusunannya, pengumpulannya, sistematikanya. Perbedaan antara surat Makiyah dan surat Madaniyah, pengetahuan tentang nasik dan mansuk, dan pembahasan tentang ayat-ayat yang muhkamat dan mutasyabihat, serta pembahasan lain yang berhubungan dengan Al-Quran Al-Majid. Nah, dari definisi-definisi tersebut, para ulama dan ahli usul mempunyai tujuan yang sama, ataupun dengan mereka mempunyai maksud yang sama, meskipun dengan redaksi ataupun pemikiran yang berbeda-beda. Bahkan mereka sependapat bahwa ulumul Quran adalah sejumlah pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran, dan pembahasan itu menyangkut materi-materi yang selanjutnya menjadi pokok-pokok pembahasan di ulumul Quran itu sendiri. Yang selanjutnya adalah macam-macam pembahasan ulumul Quran. Ulumul Quran di dalamnya terdapat beberapa pembahasan, yang diantaranya adalah yang pertama yaitu pembahasan turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Nah, nuzulul Quran ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu waktu dan tempat turunnya Al-Quran. Jadi di mana Al-Quran itu turun dan waktu kapan Al-Quran itu turun, itu para ulama menjadikan pokok ilmu tersendiri dalam pembahasan ulumul Quran ini. Dan yang selanjutnya adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran. Jadi asbabun nuzulnya itu apa? Al-Quran itu turun, sebabnya itu apa? Karena ayat-ayat Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad SAW menyesuaikan dengan permasalahan-permasalahan tatkala Nabi SAW masih hidup. Kemudian yang ketiga adalah sejarah turunnya Al-Quran. Nah, sejarah turunnya Al-Quran ini mencangkup tentang sejarah dari awal Al-Quran itu turun sampai dengan akhir Al-Quran itu turun. Adapun yang kedua, dari macam pembahasan ulumul Quran tadi adalah pembahasan sanad atau rangkaian para riwayat. Nah, sanad ini mencakup 6 hal. Yang pertama adalah mutawatir, yang kedua riwayat ahad, terus yang ketiga adalah riwayat syadz, yang keempat tentang qiraat Nabi, yang kelima para perawi dan penghafal Al-Quran,
Dan yang keenam adalah cara-cara penyebaran riwayat atau tahammul. Nah, dari yang pertama sampai keenam ini adalah sanad yang harusnya tetap tersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga dari macam-macam pembahasan ulumul Quran ini adalah pembahasan cara pembacaan Al-Quran. Cara pembahasan Al-Quran ini juga membahas beberapa hal, diantaranya yaitu cara berhenti, waqaf, atau cara memulai, ibtidak, terus imalah, bacaan yang dipanjangkan, yang diperpanjang itu atau disebut dengan mat, terus bacaan hamzah yang diringankan, terus bunyi huruf yang sukun dimasukkan pada bunyi sudahnya yang disebut dalam ilmu tajwid yaitu idgham. Terus masih banyak yang lainnya. Pembahasan yang keempat adalah pembahasan makna-makna Al-Quran yang berkaitan dengan hukum. Kemudian yang kelima adalah pembahasan kata-kata dan huruf-huruf dalam Al-Quran. Nah, pembahasan kata-kata dan huruf Al-Quran ini menyangkut beberapa hal. Di antaranya adalah kata Al-Quran yang asing atau gharib. Terus kata-kata Al-Quran yang berubah-ubah harokat akhirnya. Kata-kata Al-Quran yang mempunyai makna serupa. Karena banyak juga di dalam Al-Quran itu beberapa ayat diulang-ulang dalam beberapa surat. Kemudian yang selanjutnya adalah padanan kata-kata Al-Quran, terus penyerupaan atau tashbih. Kemudian kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran merupakan pemeliharaan dan pengumpulan. Yang dimaksud dengan kodifikasi Al-Quran merupakan proses pemeliharaan, penulisan, pengumpulan dan percetakan Al-Quran sejak masa Nabi Muhammad SAW sampai dengan zaman sekarang ini. Para ulama mengelompokkan Al-Quran turun kepada Nabi SAW dalam dua periode, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Adapun periode Makkah yaitu ayat-ayat yang mana ketika itu Nabi SAW belum berhijrah, yaitu ketika Nabi SAW berdakwah di Makkah. Maka semua ayat yang turun ketika itu, maka para ulama mengelompokkannya menjadi dinamakan ayat Makkiyah, yaitu ayat-ayat yang turun di ketika Rasulullah SAW masih di kota Makkah sebelum berhijrah. Dan yang kedua adalah ayat Madaniyah, yaitu ayat-ayat yang turun ketika Nabi SAW telah berhijrah ke kota Madinah. Ketika itu Al-Quran masih terus turun. Karena apa? Karena Nabi SAW ketika itu masih hidup. Dan ketika berhijrah ke Madinah, maka ayat-ayat pun masih tetap turun. Dan ketika Rasulullah SAW sudah di kota Madinah, maka ayat-ayat yang turun ketika itu para ulama mengelompokkan menjadi ayat-ayat Madaniyah. Adapun kriteria, adapun ciri-ciri ayat Makkiyah, ayat yang turun di kota Makkah itu kebanyakan dari ayat-ayat tersebut berawalkan ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas u'budu. Kenapa hal ini terjadi? Para ulama mengatakan berpendapat bahwasannya ketika Nabi SAW masih di kota Makkah, ketika itu orang-orang yang beriman yang mengikuti Nabi SAW itu masih sedikit. Jadi ayat-ayat pun menyesuaikan dengan keadaan ketika itu, yaitu Al-Quran pun turun dan mengabarkan kepada seluruh manusia, yaitu dengan kalimat ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Adapun ayat-ayat yang sudah turun di kota Madinah ketika itu, maka ayat-ayat itu kebanyakan berawalkan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Karena ketika Rasulullah SAW sudah berhijrah ke kota Madinah, ketika itu orang-orang sudah mengikuti Nabi SAW, mengikuti dakwah Nabi SAW sehingga beriman kepada Rasulullah SAW. Maka ayat-ayat yang turun juga menyesuaikan dalam keadaan ketika itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebut umat pada zaman itu
dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, yaitu siapa saja yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun periode turunnya Al-Quran di kota Makkah itu sekitar 12 tahun 5 bulan 13 hari. Adapun ayat-ayat yang turun di kota Madinah sekitar 9 tahun 9 bulan 9 hari. Jika dikelompokkan menjadi sekitar 23 tahun Al-Quran turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran ini tidak langsung utuh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun, akan tetapi berangsur-angsur ayat-ayatnya menyesuaikan dengan keadaan saat itu. Jadi ketika ada masalah maka satu ayat turun, ada masalah yang lain satu ayat turun, dan ayat-ayat itu memecahkan, menyelesaikan permasalahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Kemudian yang selanjutnya, kandungan Al-Quran secara umum mencakup 3 hal. Yang pertama adalah pendidikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dipungkiri, kita sudah mengetahui bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik manusia. Allah Subhanahu Wa Taala juga menegaskan di dalam Al-Quran, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam jiwa, dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu uswah hasanah, yaitu suri tauladan yang baik. Nah, dari hal ini Al-Quran turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dijuluki di kota Makkah sebelum Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul. Orang-orang Makkah, penduduk Makkah ketika itu sudah mempercayai bahwasannya Muhammad adalah Al-Amin. Muhammad adalah orang yang dipercaya ketika itu. Semua penduduk Makkah percaya bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang jujur, sehingga Nabi SAW diberikan gelar Al-Amin. Kemudian yang kedua, dasar-dasar akhlak mulia Nabi SAW. Nah, apapun perilaku Nabi SAW itu mencerminkan dari Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran itu turun kepada Nabi SAW dan diterapkan langsung oleh Nabi SAW, kemudian diikuti oleh para sahabat. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang Nabi SAW, maka Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Sungguhnya Nabi itu berakhlak dengan akhlak Al-Quran, yaitu Nabi SAW menerapkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, karena Al-Quran turun kepada Nabi SAW. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah pengetahuan dasar tentang asma Allah Subhanahu Wa Taala dan af'al Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mencakup kepada asma wa sifat, kepada tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, yaitu mengenal bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah pencipta segala alam semesta ini, dan kemudian mengenal bahwasannya siapa kita, dan kita adalah seorang hamba yang hendaknya kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran ini terdapat penjelasan-penjelasan yang sangat banyak tentang keagungan-keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir adalah as-sifat, yaitu tentang asma wa sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah disebutkan banyak sekali. Yang paling pertama ada di awal surat, yang paling pertama ada dalam Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu adalah sifat dari sifat-sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, ada yang selanjutnya yaitu kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran ini, kodifikasi Al-Quran dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah kodifikasi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Ketika itu Al-Quran belum dibukukan. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup dan wahyu pun masih terus turun. Ketika itu Al-Quran hanya dihafal oleh sahabat-sahabat, dan kemudian sebagian ada yang ditulis di pelepah kurma, di batu, dan di tulang-tulang. Kemudian yang kedua, kodifikasi Al-Quran dari masa ke masa. Nah, dari masa ke masa ini Al-Quran mulai berkembang. Al-Quran mulai berkembang, ada yang dituliskan kemudian dari zaman Abu Bakar itu Al-Quran mulai dikumpulkan, namun masih dalam dialek yang berbeda-beda. Nah, kemudian pada zaman Umar
dan yang terakhir pada zaman Utsman, yaitu pengumpulan Al-Quran menjadi satu dialek bahasa dan kemudian dikumpulkan dalam satu mushaf. Kemudian yang selanjutnya adalah penyusunan Al-Quran. Penyusunan Al-Quran ini dilakukan sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menuntun para sahabat-sahabat yang diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menuliskan wahyu, untuk menata ayat-ayat ini turun. Meskipun ayat-ayat itu turun tidak secara berurutan, akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan ayat ini letaknya di sini, ayat ini letaknya di sini. Itu atas perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ayat yang turun pertama kali tidak diletakkan di awal dari surat Al-Quran tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah Al-Quran mulai dibukukan. Nah, Al-Quran mulai dibukukan ini ketika zaman Utsman bin Affan, yaitu Al-Quran mulai dijadikan satu mushaf, kemudian berkembang, dan kemudian ada ketika itu Al-Quran belum ada titik dan harokatnya. Kemudian setelah itu pada zaman khalifah-khalifah setelahnya barulah Al-Quran ini diberi titik, diberi harokat, dan sehingga berkembang sehingga saat ini Al-Quran mulai dibukukan dan dicetak. Kemudian yang terakhir adalah pencetakan Al-Quran. Nah, pencetakan Al-Quran ini sudah terjadi pada zaman kita, yaitu zaman sudah baru-baru ini Al-Quran dicetak dan dibukukan, sehingga mempermudah bagi kaum muslimin untuk membaca Al-Quran itu sendiri. Teman-teman, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, walidha wa inayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.